Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, keluarga besar Biro Kepegawaian Setjen Kemhan dimanapun berada, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi kita dalam acara Siraman Rohani Ramadan. Tema yang akan dibahas kali ini adalah makna takwa. Saudaraku rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, puasa membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Apa makna takwa sesungguhnya? Secara bahasa, takwa adalah menjaga atau memelihara. Secara istilah, makna takwa adalah usaha seorang muslim untuk menjaga dan memelihara dirinya dari kemurkaan dan azab Allah dengan cara melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Saudaraku rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendefinisikan takwa adalah engkau berjalan di sebuah jalan setapak yang di sepanjang sisi jalan tersebut terdapat duri-duri yang berbisa. Maka sikap engkau saat itu, engkau akan sangat berhati-hati karena khawatir tergelincir, terjatuh, sehingga akan menusuk dirimu dan engkau akan terbinasa. Inilah sikap seorang orang yang bertakwa. Dia sangat berhati-hati di muka bumi ini. Dia berhati-hati kemana langkah kakinya. Apa yang dia lakukan, dia akan berhati-hati ucapannya, tindakannya. Dari segi mencari harta, dari mana dia dapat dan kemana dia nafkahkan. Jangan sampai tergelincir dan akan menjerumuskan, membinasakan dirinya. Saudaraku rahimakumullah, bahkan menurut Imam Ali, takwa adalah ada 4 hal. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Dia takut hanya kepada Allah. Dia yakin, beriman dan takut kepada Allah. Tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah. Dia takut melakukan maksiat. Dia takut meninggalkan kewajiban. Dia takut menzalimi orang. Takut makan harta yang haram. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Dia takut sholatnya tidak diterima. Dia takut puasanya tidak diterima. Semua amal yang dilakukan di alam semesta ini hanya ditujukan kepada Allah. Yang kedua, Imam Ali menjelaskan, makna takwa adalah wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu dia mengamalkan Al-Quran. Tidak sekedar membaca, tetapi dia pahami, dihafalkan, dan diamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Al-Quran katakan perintah, dia lakukan.
Al-Quran larang, dia jauhi. Al-Quran mengatakan haram, dia tinggalkan. Dia amalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia jadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, pegangan hidupnya, manhaj dalam hidupnya, dustur. Dia jadikan undang-undang dalam hidupnya. Dan yang ketiga, makna takwa adalah menurut Imam Ali, al-qana'atu bil qalil. Dia puas apa yang diberikan oleh Allah. Yang sedikit dia puas, apalagi yang besar. Ciri yang orang yang puas itu dia selalu bersyukur kepada Allah. Ketika menerima rezeki, dia bersyukur, tidak pernah berkeluh kesah. Puas tertinggi, qanaah tertinggi, dia puas terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai diberikan ujian oleh Allah, dia puas. Tidak ada keluh kesah. Kenapa? Karena dia qanaah yang ada di dalam hatinya. Inilah orang yang bertakwa. Dan yang keempat, menurut Imam Ali, orang yang bertakwa adalah isti'dadu birrahil. Dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Karena dunia hanya sebentar. Dunia mazratul akhirah, dunia hanya sebagai jembatan untuk mencapai akhirat. Tidak selama-lamanya di dunia ini. Dia cari bekal, dia persiapkan, bahkan hartanya dia bawa. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia jelaskan, al-mu'min qais, orang beriman itu cerdas. Kenapa? Harta dibawa, sakaratul maut dibawa, ke padang mahsyar dibawa, ke surga dibawa, dengan cara dititipkan semasa hidup di muka bumi ini. Titip pondok pesantren, titip di anak yatim, fakir miskin, titip harta di para pejuang di jalan Allah, dia titip di tempat-tempat dakwah. Maka ketika dia meninggal, harta itu akan datang. Maka orang yang beriman, dia persiapkan bekal untuk mencapai akhirat. Saudaraku rahimakumullah, inilah makna takwa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Semoga kita bisa melakukannya. Bahkan orang yang bertakwa ini diantaranya mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, dia dekat, dimuliakan, mulia di sisi Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa dijanjikan surga oleh Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka diberikan surga yang seluasnya langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Demikianlah makna takwa yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah khazanah ilmu pengetahuan kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tunggu tema-tema selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.